Jumlah hewan ternak sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus bertambah. 5 ekor sapi dilaporkan mati dan 4 ekor sapi disembelih meski dalam keadaan sakit. Data sementara yang terkumpul, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, sudah ada 300 lebih ternak sapi yang terkena dampak wabah ini. Meskipun sudah dilakukan penyuntikan, sapi-sapi warga masih belum sembuh dari sakitnya. Untuk itu, peternak berharap pemerintah setempat segera mengambil langkah cepat agar wabah ini tidak terus menjalar kemana-mana. Sebelumnya, ratusan ternak sapi mengalami gejala aneh sejak sepekan lalu. Awalnya warga mengaku kaki sapi mereka gemetar dan mengalami luka. Selanjutnya, sapi tidak kuat berdiri dan tidak mau makan. Dari mulut sapi keluar air liur terus-menerus dan ludahnya mengalami luka. Maraknya wabah penyakit mulut dan kuku membuat sejumlah peternak sapi di Lumajang, Jawa Timur panik. Mereka banyak menjual hewan ternak mereka dengan harga yang sangat murah. Pemilik hewan ternak mengaku terpaksa menjual sapi lantaran takut mati sehingga peternak tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sapi yang harga normalnya mencapai 30 juta bisa dijual dengan harga 5 hingga 9 juta rupiah saja. Sementara itu, peternak di Desa Bades, Kecamatan Pasirian mengaku sapi mereka kondisinya mulai membaik karena tim dokter hewan telah memeriksa hewan ternak mereka. Peternak sapi berharap ada langkah cepat dari pemerintah agar sapi-sapi mereka cepat sembuh sehingga mampu memberikan dampak ekonomi lebih tinggi terhadap masyarakat. Daripada nanti meninggal, jadinya biarpun sudah terkena seperti ini PMK, ini dijualnya itu ya bukan harga sewajarnya sih. Kata orang Jawa kan timbang nggak oleh blas, timbang nggak balik blas bandane gitu. Dan untuk memantau perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Lumajang, Jawa Timur, sudah terhubung jurnalis Kompas TV ada Abdul Rahman. Abdul, hingga kini apa saja langkah pemerintah daerah untuk mengatasi wabah PMK ini? Ya, selamat siang, Woro dan saudara. Bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini, meski saat ini masih proses pembentukan atau penyusunan satgas atau gugus tugas dari instansi terkait, yakni pertanian dan juga ketahanan pangan, kepolisian dan juga TNI. Tim yang ada di lapangan, terutama di pusat-pusat kesehatan hewan, sudah melakukan upaya-upaya cepat dengan melakukan penyemprotan di beberapa titik ataupun di lokasi-lokasi yang diindikasikan terkena atau terdampak penyakit mulut dan kuku ini. Saat ini memang dari instansi terkait sedang menyusun tim siapa saja yang nanti akan diikutkan dalam proses satgas penanganan atau penanggulangan daripada virus ataupun wabah PMK tersebut masih diproses, dan nantinya gugus tugas ini nanti akan melakukan screening di lokasi-lokasi ataupun di perbatasan kota maupun yang ada di pintu masuk menuju pasar-pasar hewan yang ada di Kabupaten Lumajang. Tujuannya adalah memang untuk mengantisipasi agar penularan daripada virus ini bisa diantisipasi sehingga tidak menular ke daerah-daerah yang lain. Nah, selain itu, pemerintah daerah saat ini juga sudah melakukan penyuntikan terhadap hewan-hewan ternak yang ada di kandang-kandang warga. Ini sambil menunggu daripada pemberian vaksin yang dijanjikan oleh pemerintah pusat kepada sejumlah daerah yang terkena atau terinfeksi daripada virus ataupun wabah dari PMK itu sendiri. Saat ini masih menunggu, dan sambil menunggu setiap daerah sudah diminta untuk segera bertindak tegas ataupun bertindak cepat dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di beberapa lokasi ataupun kandang milik warga. Hingga saat ini memang Woro ada sekitar 337 sapi yang terkena atau terinfeksi daripada virus tersebut, dan ini tentu saja akan bertambah karena memang proses pendataan masih terus dilakukan oleh tim di lapangan, dan pantauan kami di lapangan memang jumlah daripada sapi yang terkena memang sangat-sangat banyak ini, dan itu diketahui ataupun laporan yang kami terima dari warga memang sejak tanggal 3 atau 4 Mei lalu mereka ataupun warga melihat kondisi ataupun gejala-gejala PMK mulai dari kakinya yang pincang, kemudian suhu panas dan juga tidak bisa berdiri, air liur keluar terus-menerus dan tidak mau makan. Itu ciri-ciri ataupun kondisi yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Lumajang ini. Dan saat ini mereka masih menunggu
langkah cepat dari pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut, Poro. Ada 337 sapi yang mengalami penyakit mulut dan kuku ini dan penyebarannya artinya cukup cepat karena dari tanggal 3 hingga 4 dan sampai saat ini jumlahnya seperti apa penyebarannya dan juga antisipasi yang dilakukan oleh peternak untuk sementara, apakah mereka memisahkan yang sakit juga dengan sapi-sapi yang masih terlihat sehat? Ada yang menyatakan, Woro, bahwa penyebaran daripada virus ini berasal dari manusia. Jadi warga yang sempat melihat daripada sapi yang terkena atau terinfeksi daripada virus ini kemudian pergi melihat ke kandangnya sendiri itu mudah terkena karena penyebarannya adalah melalui udara yang tentu ini sangat cepat sekali. Selain itu suhu ataupun kondisi di kandang yang kurang ventilasi itu juga menjadi penyebab daripada cepatnya terkena virus tersebut. Nah, masyarakat saat ini karena banyak yang panik menjual hewan ternak mereka dengan harga yang cukup murah, Woro. Ada sekitar yang saya tahu tadi di Kecamatan Pasiran saja ada sekitar 7 orang yang sudah menjual daripada hewan ternak mereka dengan harga yang cukup murah. Ada yang dijual hanya 5 juta, ada yang 9 juta dan lain sebagainya. Ini tentu tidak wajar karena memang sapi-sapi mereka yang harusnya laku 20 juta hanya laku 5 juta, 9 juta dan lain sebagainya. Dan untuk antisipasi yang dilakukan secara mandiri oleh warga saat ini adalah dengan memberikan ramuan-ramuan tradisional seperti kunyit, kunir dan juga air kelapa. Dan itu tentu sangat membantu kepada sapi-sapi yang terkena itu. Saat ini ada yang sudah mulai sembuh, tidak mengeluarkan air liur lagi dan juga nafsu makan sudah mulai ada. Namun untuk kaki ini masih belum bisa berjalan karena memang ini proses karena masa inkubasi daripada virus ini adalah 7 hingga 14 hari setelah terjangkit virus tersebut. Poro. Abdul, Mentan sudah memastikan penyakit ini tidak menular pada manusia, tadi dikatakan seperti itu. Tapi kemudian ada peternak yang kemudian segera menyembelih sapi-sapi mereka. Apa dagingnya artinya setelah itu masih tetap dikonsumsi? Nah, atau ini dibuang yang menjadi, saja? ya, inilah yang menjadi persoalan ataupun menjadi PR dari dinas ataupun pemerintah daerah yang menjadi PR bagi mereka karena memang daging-daging yang terjual ini tentu kita sulit untuk mendeteksi mana daging yang dikonsumsi ataupun diperoleh dari daging-daging yang sapi yang sakit maupun yang masih sehat. Ini tentu perlu ada screening ataupun perlu ada sekali lagi untuk pendataan dan lain sebagainya. Karena apa? Nanti kalau memang nanti dikonsumsi oleh warga ini juga tidak disarankan oleh dokter hewan yang ada di sini karena memang yang tidak boleh dikonsumsi. Memang untuk dikonsumsi boleh, tapi hanya daging dan juga susu misalnya. Namun dengan cara memasak yang harus steril juga dengan suhu yang cukup panas. Kemudian yang tidak disarankan memang adalah tidak mengkonsumsi kaki ataupun yang biasa disebut dengan kikil, terus kemudian jeruan dan lidah maupun mulut itu dihindari dulu karena memang kita masih belum mengetahui apa yang bisa dampak daripada mengkonsumsi tersebut. Namun imbauan dari dinas terkait memang untuk sementara dihindari untuk mengkonsumsi bagian-bagian daging yang ada pada sapi tersebut, Woro. Baik, terima kasih Abdul Rahman, jurnalis Kompas TV terkait laporan Anda perkembangan kasus penyakit mulut dan juga kuku pada hewan ternak di Lumajang, Jawa Timur.